Pernah kepikiran nggak sih kalau seharusnya pikiran kita itu datang dengan buku manual? Nah, hari ini kita akan membongkar kotak peralatan yang bisa mengubah hidup dari buku terlaris Dr. Julie Smith dan kita akan mulai mengisi beberapa alat pertama untuk Anda. Semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang kuat banget. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh salah satu klien Dr. Julie setelah beberapa sesi terapi. Dan kalimat ini tuh mewakili perasaan banyak sekali orang yang merasa nggak tahu apa-apa soal cara kerja pikiran mereka sendiri. Kayak kita semua ketinggalan satu buku panduan yang penting banget gitu ya. Nah, disinilah ide utamanya yang, wah, revolusioner banget. Buku ini mengajarkan kita bahwa mengelola kesehatan mental itu bukan sesuatu yang udah takdir dari lahir. Sebaliknya, ini adalah serangkaian keterampilan hidup yang praktis dan bisa dipelajari oleh siapapun. Ya, sama kayak kita belajar naik sepeda atau belajar masak. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, manual yang hilang membangun perangkat kesehatan mental Anda. Oke, alat pertama di kotak perkakas kita, uraikan suasana hati Anda. Ini nih ketakutan yang mungkin banyak dari kita rasain diam-diam. Waktu kita lagi sedih atau murung, kita jadi khawatir. Jangan-jangan ada yang salah sama otak kita, seolah-olah ada kerusakan permanen. Tapi gimana kalau ceritanya nggak gitu? Disinilah perubahan cara pandangnya. Dr. Smith ngajak kita untuk melihat suasana hati bukan sebagai kerusakan, tapi sebagai sebuah sinyal. Coba deh bayangin, ini tuh kayak demam yang ngasih tahu kita kalau ada infeksi. Suasana hati yang buruk seringkali cuma ngasih tahu kita kalau ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin kita butuh istirahat, butuh ngobrol sama orang, atau butuh makan yang benar. Jadi ini tuh pesan, bukan kerusakan. Terus gimana sinyal ini terbentuk? Jadi gini, suasana hati kita itu hasil dari interaksi terus-menerus antara 4 elemen ini. Pikiran Anda mempengaruhi perasaan Anda, yang kemudian mempengaruhi sensasi tubuh dan tindakan Anda, dan begitu seterusnya, semuanya saling terkait dalam satu lingkaran. Dan kabar baiknya adalah, ini berarti perubahan kecil di salah satu area aja bisa mengubah keseluruhan sistem. Oke, lanjut ke alat kita yang kedua, kenali jebakan pikiran. Penting dibuat diingat. Jebakan pikiran ini bukan berarti kita gagal atau gimana. Ini cuma cara kerja otak kita yang normal untuk menghemat energi. Tapi yaitu, jalan pintas ini seringkali nggak akurat dan malah bisa bikin kita merasa lebih buruk. Apalagi kalau kita lagi sedih. Yuk kita lihat beberapa contoh yang paling umum. Coba deh perhatiin. Jangan-jangan Anda juga pernah ngalamin. Ada yang namanya pikiran hitam putih. Jadi semuanya serba ekstrim, nggak ada abu-abunya. Terus ada filter mental. Ini waktu kita memperbesar satu hal negatif dan ngabain semua hal positif lainnya. Dan ada juga penalaran emosional, di mana kita percaya 100% kalau perasaan kita itu adalah fakta. Nah, mengenali pola-pola ini dalam pikiran kita adalah langkah pertama untuk bisa bebas dari cengkramannya. Intinya, dan ini penting banget, adalah pikiran itu cuma saran yang ditawarkan oleh otak kita. Belajar untuk mundur selangkah dan melihatnya sebagai usulan, bukan perintah, itu kayak punya kekuatan super. Anda nggak harus percaya sama semua yang Anda pikirkan. Sekarang, alat ketiga kita, dan yang satu ini mungkin yang paling bikin kaget. Tindakan menciptakan motivasi. Ini kan masalah kita semua, ya nggak sih? Entah itu olahraga, ngerjain tugas penting, atau sekedar beres-beres rumah. Kita semua pasti pernah ada di posisi di mana kita tahu apa yang harus dilakuin, tapi rasanya nggak punya energi sama sekali buat mulai. Kebanyakan dari kita ya gini, kita duduk nungguin perasaan termotivasi itu datang secara ajaib sebelum kita mau gerak. Tapi seringnya perasaan itu nggak kunjung datang, dan kita ya tetap stuck di situ aja. Nah, disinilah aha momennya. Ternyata selama ini kita salah kaprah. Motivasi itu bukan pemicu, tapi hasil. Tindakan harus datang duluan, baru perasaan termotivasi itu bakal ngikutin. Jadi Anda nggak perlu merasa pengen melakukannya untuk mulai melakukannya. Dr. Smith punya analogi yang pas banget buat ini. Perasaan hebat itu datang waktu Anda lagi jalan keluar dari gym, bukan pas lagi jalan masuk. Energi dan momentum itu muncul setelah kita mulai, bukan sebelumnya. Tindakanlah yang menyalakan mesin motivasi itu. Terus gimana cara prakteknya? Coba pakai keterampilan tindakan berlawanan. Pertama, sadari dorongannya. Misalnya, dorongan buat tetap rebahan di sofa. Kedua, ingetin diri Anda soal nilai-nilai Anda. Kenapa hal ini penting buat Anda? Ketiga, lakukan kebalikan dari dorongan itu, sekecil apapun.
Cukup pakai sepatu lari Anda, buka dokumennya, atau ambil satu piring kotor. Langkah kecil itu seringkali udah cukup untuk memecah kebuntuan. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya. Mulailah membangun kotak peralatan Anda. Baru sebentar aja, Anda udah dapat 3 alat yang powerful banget. Sekarang Anda jadi tahu cara mendengarkan pesan di balik suasana hati Anda, mengenali kapan pikiran Anda lagi menipu Anda, dan cara menciptakan motivasi Anda sendiri dari nol. Dan perlu diingat ya, ini tuh bukan solusi instan. Setiap kali Anda menggunakan alat-alat ini, Anda nggak cuma menyelesaikan masalah hari ini aja. Anda sedang membangun ketahanan kesadaran diri dan kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun di masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk diri Anda sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dari ketiga alat yang udah kita bahas, memahami suasana hati, menantang pikiran, atau bertindak untuk menciptakan motivasi, mana nih yang paling Anda butuhkan sekarang? Memilih satu dan mulai mempraktekkannya adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata.